Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 mata kuliah Komunikasi Budaya dari Universitas Tidar akan menjelaskan salah satu materi mengenai efektivitas komunikasi antar budaya. Yang pertama merupakan hakikat perubahan dalam masyarakat. Perubahan merupakan suatu hal yang selalu terjadi di berbagai aspek kehidupan di dalam sekeliling kita. Perubahan dalam masyarakat pun dapat dilihat dengan membandingkan dari waktu yang sudah lampau dengan masa kini. Perubahan dalam masyarakat dimaknai dengan adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya merupakan aspek sosial dari masyarakat itu sendiri. Perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari budaya lain dan juga karena faktor pengetahuan dan juga kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Contoh, perubahan di dalam masyarakat tersebut ada di dalam aspek kehidupan masyarakat tersebut, seperti halnya dari pengetahuan, sistem kebudayaan, bahasa, kepercayaan, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Menurut Laster tahun 1982, proses perubahan memiliki 3 sifat, di antaranya perubahan bersifat berkembang. Perubahan ini mengikuti dari proses perkembangan yang ada baik pada individu atau kelompok atau masyarakat secara umum. Yang kedua, perubahan bersifat spontan. Perubahan yang terjadi karena keadaan yang dapat memberikan respon tersendiri terhadap kejadian yang bersifat alamiah yang di luar kehendak manusia. Dan yang ketiga, perubahan yang bersifat direncanakan. Perubahan ini bersifat direncanakan bagi masyarakat yang ingin mengadakan perubahan ke arah yang lebih maju dan yang lebih baik. Pembentukan budaya dari budaya sebagai input menjadi budaya sebagai output. Di dalam proses ini terdiri dari sejumlah sub-proses yang saling menjalin antara lain kontak, penggalian, seleksi, pemantapan, sosialisasi, internalisasi, evaluasi, serta pertahanan. Perubahan dan pewarisan budaya yang terjadi dalam hubungan antara suatu kelompok dengan lingkungannya secara keseluruhan. Setiap proses memerlukan input untuk kemudian diproses menjadi output. Budaya sebagai output selanjutnya akan diproses sebagai budaya input. Budaya ini berkembang dan terus berkelanjutan. Adapun faktor pembentuk budaya yaitu perilaku, kepercayaan, agama, serta adat istiadat. Nah, yang berikutnya ada cara berkomunikasi masyarakat antar budaya. Cara berkomunikasi yang pertama, masyarakat antar budaya melakukan pernyataan diri ataupun pembukaan diri terhadap latar belakang kebudayaan yang dimiliki sebelumnya. Pembukaan diri atau pernyataan diri ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat lain yang berbeda kebudayaan. Dan yang kedua yaitu cara berkomunikasi masyarakat antar budaya melalui pertukaran pesan. Pertukaran pesan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Pertukaran pesan ini dilakukan antara 2 orang atau lebih masyarakat yang berbeda kebudayaan. Dan yang ketiga yaitu cara berkomunikasi masyarakat antar budaya melalui pembagian pesan. Pembagian pesan ini dapat berupa informasi ataupun hiburan dan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Namun, tidak hanya secara lisan ataupun tertulis. Pembagian pesan ini dapat dilakukan menggunakan bahasa tubuh, gaya, keterampilan, ataupun benda-benda yang dapat mendukung sebagai alat untuk penyampaian pesan secara spesifik. Dan yang keempat yaitu cara berkomunikasi masyarakat antar budaya melalui pertukaran makna. Pertukaran makna dapat berupa simbol-simbol yang dimiliki sebelumnya oleh masyarakat yang berbeda kebudayaan. Selanjutnya, pengembangan kemampuan antar budaya dalam memahami kebudayaan. Pengembangan kemampuan antar budaya dalam memahami kebudayaan ini tergantung pada seorang individu, pada institusi sosial, organisasi, kelompok kerja, dan tempat seseorang individu berada.
sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi antar budaya ini merupakan tanggung jawab bersama. Adanya pengembangan kemampuan antar budaya yang dimiliki setiap individu, maka setiap individu itu harus mempunyai motivasi dan pengetahuan. Motivasi ini menjadi daya pikat untuk mendorong seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain atau antar budaya. Sedangkan pengetahuan ini menentukan tingkat kesadaran dan pemahaman seseorang akan pentingnya menghargai dan memahami kebudayaan yang beragam dengan komunikasi yang efektif. Di Indonesia sendiri, pada 2019, tingkat toleransi naik menjadi 73,83%. Yang sebelumnya pada tahun 2018, tingkat toleransi berada pada angka 70,9%. Menurut Kemenak yang bekerja sama dengan Wahid Foundation. Artinya di Indonesia telah terjadi perkembangan kemampuan antar budaya dalam memahami kebudayaan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan antar budaya, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah 1. Menyelenggarakan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan. Adanya penyelenggaraan berbagai dialog kebudayaan dimaksudkan untuk membuat masyarakat semakin mengenali budaya-budaya. Masyarakat akan cenderung melihat sebuah negara sesungguhnya adalah kumpulan kesatuan-kesatuan sejarah panjang tentang perbenturan, perubahan, dan peningkatan budaya. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan produk media visual yang menampilkan berbagai macam budaya. Dengan pemanfaatan kemajuan teknologi ini, kita bisa menyebarluaskan kebudayaan kemana saja. Tujuannya agar semakin dekat dengan masyarakat dalam mengenalkan kebudayaan. Yang ketiga yaitu kebudayaan tidak akan berkembang tanpa proses pendidikan, di mana pada dasarnya dalam proses pendidikan ini terdapat tatanan nilai budaya yang harus diwariskan. Oleh karena itu, sikap menghargai toleransi antar budaya lebih bisa diajarkan. Dari pembahasan kelompok kami dapat diambil kesimpulan bahwa beragam budaya di negeri kita Indonesia menjadikan negeri kita kaya akan ragam budaya yang meliputi seni, bahasa, dan berbagai kebiasaan-kebiasaan lainnya. Maka dari itu, beragamnya budaya di negeri ini menjadi penting adanya untuk kita memahami bagaimana interaksi sosial berlangsung dalam sebuah komunikasi antar budaya dalam budaya yang berbeda. Sebuah interaksi sosial dalam komunikasi interpersonal maupun komunikasi antar budaya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala. Pastinya ada jalan keluar dan solusi untuk mengatasinya, seperti pengembangan komunikasi, kemampuan antar budaya. Individu harus mempunyai motivasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan antar budaya. Cara lain untuk menjaga efektivitas komunikasi antar budaya yaitu berkomunikasi antar budaya bisa melalui pertukaran pesan baik secara lisan maupun tertulis antara dua orang yang berbeda latar kebudayaan. Berkomunikasi dengan cara pembagian pesan yang berbentuk informasi atau hiburan yang disampaikan secara lisan dan tertulis. Selain itu, informasi dapat disampaikan melalui bahasa tubuh, gaya, tampilan pribadi, dan lain sebagainya. Serta berkomunikasi yang dilakukan melalui pertukaran makna yang berbentuk simbol. Jadi, kemampuan untuk melakukan komunikasi antar budaya yang didukung dengan penguasaan komunikasi antar pribadi sangat penting dalam membangun sebuah interaksi sosial. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.